Baik, halo semua. Selamat datang di video ini, yaitu tentang tutorial proses rekrutmen di Odoo. Ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bagaimana cara memanage departemen, kemudian mengatur organization chart-nya. Nah, di sini kita memulai untuk rekrutmennya. Jadi kita mencari applicant, kemudian menjadikannya sebagai employee tetap di perusahaan. Nah, studi kasus ini masih dalam konteks yang sama dengan tutorial sebelumnya, yaitu pada PT kita. Nah, sebelumnya, pastikan modul rekrutmen itu sudah teraktivasi. Nah, caranya itu pada menu aplikasi. Nah, pastikan sudah menginstal Odoo ya, dan sudah beroperasi, menunya sudah dibuka. Nah, kemudian pada menu aplikasi, cari modul rekrutmen seperti di bawah ini. Nah, ini ya, yang ini ya, rekrutmen. Kemudian, klik Activate jika belum teraktivasi. Kalau sudah teraktivasi, maka munculnya adalah install seperti ini. Kemudian bisa langsung lanjut ke proses rekrutmen ya. Kita let's say akan membuka rekrutmen untuk job position yang baru. Nah, maka kita harus membuat job position itu terlebih dahulu. Nah, sebagai manajer HR di PT kita yaitu Hana, itu Hana perlu membuat job position baru ya, karena PT kita sedang open rekrutmen untuk manajer accounting and finance gitu. Jadi membuat job position baru dengan cara masuk ke employees, kemudian ke configurations, kemudian ke job positions. Nah, ini pada menu rekrutmen. Kemudian di sini akan muncul banyak list job position. Nah, kemudian klik aja tombol new di sini untuk membuat posisi baru, yaitu Manager Accounting and Finance. Kemudian isi sesuai eh, data yang teman-teman punya gitu, pada field-field pembuatan job position itu. Pada konteks tutorial ini, recruiter itu akan diisi dengan atasan um, job position yang sedang di open recruitment ya. Jadi karena ini manager accounting and finance dan misalnya atasannya itu bernama Atala ya, dalam konteks ini ya. Maka recruiter ini diisi dengan Atala. Kemudian interviewnya dengan manager HR yaitu Hana sendiri. Nah, Atala di sini itu sebagai senior accountant ya, teman-teman. Nah, kemudian bisa juga isi bagian job summary. Ini kira-kira deskripsi pekerjaannya seperti apa. Nah, itu ditulis di dalam eh, bagian job summary gitu. Kemudian klik save dengan cara klik yang tombol di sini ya. Di sini klik manual. Untuk memastikan bahwa changes yang telah dibuat itu tersimpan. Nah, setelah job position telah dibuat, sekarang waktunya untuk membuat applicant, yaitu pelamar ya, applicant itu. Nah, sekarang masuk ke modul recruitment dengan cara klik menu yang di sini, kemudian klik recruitment, kemudian pilih posisi yang open recruitment, yaitu manager accounting and finance, yang telah dibuat sebelumnya ya, posisinya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa di sini ada 0 applicant, ya, kosong. No applicant found, let's create one. Kemudian klik aja tombol new di sini untuk membuat applicant baru. Nah, pada tutorial ini saya membuat 2 pelamar. Yang pertama eh, applicant 1, yang kedua adalah applicant 2. Nah, inilah data-datanya. Jadi setelah klik new, tinggal tulis aja data-data applicant-nya gitu. Mulai dari subjek applicant-nya, applicant's name, phone number, mobile number, email, kemudian degree-nya tentang edukasi, kemudian LinkedIn profile, kemudian job applied-nya sebagai apa, kemudian departemennya, departemen apa, kemudian interviewers, recruiter, evaluation jika perlu, kemudian source-nya, mendapat informasi pekerjaan ini dari mana, kemudian mediumnya apa, dan sebagainya, termasuk salary expectation-nya. Dan terapkan juga untuk applicant yang kedua, gitu ya. Nah, setelah dibuat akan muncul seperti ini ya, dalam boardnya ya akan muncul applicant 2 dan applicant 1 di bagian initial qualification. Nah, setelah itu misalnya kedua aplikasi ini lolos tahap screening gitu ya oleh HR. Maka kedua applicant ini lolos sehingga masuk ke tahap first interview. Nah, cara itu mudah, tinggal di drag and drop ke bagian first interview. Nah, seperti ini nanti akan jadinya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh staff recruitment yaitu Haru. Jadi proses manajer HR
Dalam konteks ini cukup di situ, tapi nanti akan dilanjutin lagi oleh manajer HR. Nah, sekarang waktunya staff HR untuk menghandle bagian ini, yaitu menjadwalkan interview. Nah, caranya itu dengan klik eh, dot yang ada di sini, kemudian schedule interview di sini. Kemudian isi fieldnya, mulai dari meeting subjects, starting at, ending at, durasinya, eh, sampai lokasi dan teks-teksnya itu disesuaikan dengan konteksnya. Kemudian lakukan juga untuk applicant yang kedua. Nah, setelah selesai, nanti harusnya akan muncul seperti ini ya. Jadi subject invitation to manager accounting finance. Haru invited you to the manager accounting finance meeting. Nah, setelah ini berarti interview sudah berhasil dijadwalkan. Nah, selanjutnya interview akan dilanjutkan oleh para attendees, yaitu Hana sebagai manajer SR dan juga applicant-nya. Nah, jika pelamar lolos interview tahap 1, selanjutnya staff HR dapat mark as done pada activity interview applicant 1 dan 2. Nah, caranya seperti ini ya. Tinggal klik aja di sini, kemudian klik yang icon mark as done ini, diklik. Nanti akan muncul kolom feedback, kemudian bisa diisi feedbacknya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Jadi, lolos first interview, masuk ke second interview. Begitu juga untuk yang applicant kedua. Nah, kemudian sebagai manajer HR, karena em, kedua applicant sudah lolos interview tahap 1, maka manajer HR bisa men-drag and drop kedua applicant ke bagian second interview. Kemudian staff HR bisa mengambil alih lagi dengan cara schedule untuk interview keduanya. Sama seperti sebelumnya, tinggal tinggal klik bagian schedule interview, kemudian isi bagian field interviewnya ya, invitationnya, mulai dari meeting subject hingga teksnya. Begitu juga untuk yang applicant kedua, karena kedua applicant lolos tahap interview 1. Setelah dijadwalkan, interview itu akan dilanjutkan oleh interviewer dan juga attendees-nya berupa applicants-nya ya, dan 1 dan 2. Nah, ternyata dari interview kedua itu, applicant 1 gagal, dan applicant yang kedua lolos. Nah, sebagai staff HR, sama seperti sebelumnya, kita, karena interviewnya sudah selesai, kita mark X dan interview masing-masing applicant. Dan beri komentar feedback yang sesuai dengan hasil interview mereka. Misalnya, karena yang applicant 1 itu gagal, maka kita klik mark X dan kemudian berikan feedback yang relevan gitu, misalnya tidak memenuhi kriteria pengetahuan manajerial pada studi kasus yang diberikan gitu. Kemudian untuk applicant kedua, karena diterima ya tulis saja feedback yang memenuhi gitu, memenuhi kriteria keseluruhan. Nah, setelah mark as done interviewnya, karena applicant 1 ditolak, maka kita harus menyeting itu melalui Odoo-nya. Caranya mudah, tinggal klik aja di bagian reviews ini ya. Jadi halaman applicants-nya, kemudian klik tombol reviews, kemudian masukkan reviews reason-nya. Nah, cuman kadang-kadang kita ingin memasukkan reviews reason yang kas yang nggak ada di sini, nggak ada di pilihan ini gitu. Nah, caranya berarti kita harus membuat baru. Nah, caranya adalah dengan masuk ke menu configuration, kemudian ke reviews reasons, kemudian klik new. Nah, di sini kita berarti menciptakan atau membuat reasons baru ya. Nah, di sini tinggal isi aja reasons-nya. Di sini saya menambahkan tidak memenuhi kriteria berdasarkan case study. Setelah itu save dan masuk ke halaman reviews lagi. Harusnya muncul ya. Harusnya muncul, bukan harusnya muncul, pasti muncul. Tidak memenuhi kriteria manajerial berdasarkan case study. Ini adalah reviews reasons yang telah saya buat barusan. Gitu. Nih. Kemudian klik tombol reviews untuk mereviews. Nah, karena applicant 2 lolos sebagai manajer HR, kita ubah status applicant 2 ini menjadi kontrak proposal. Jadi nggak langsung diterima ya, tapi karena mungkin ada proses bargaining antara HR dengan applicants. Mungkin tentang
salary atau job desk atau yang lain. Maka kita menawarkan kontraknya. Kita mempropose kontrak kepada applicant 2. Nah, ternyata setelah melihat eh, detail yang diinginkan oleh applicant 2, perusahaan itu tidak bisa memberikan salary sejumlah yang diinginkan oleh applicant. Nah, karena sebelumnya applicant itu mengekspektasi salary sejumlah 22 juta rupiah per bulan. Nah, ternyata perusahaan nggak bisa memprovide itu sehingga menawarkan alternatif sejumlah 20 juta. Nah, manajer HR itu tinggal masuk ke halaman applicant-nya, kemudian isi bagian kolom propose salary sejumlah 20 juta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian applicant 2 akan mengetahui itu. Nah, setelah applicant 2 setuju dengan perubahan ini, dengan proposal ini dari perusahaan, dan ternyata menerima tawaran dan ternyata deal dengan kontraknya, maka manajer HR dapat mengubah status applicant 2 ini yang sebelumnya kontrak proposal menjadi kontrak sign. Nah, caranya mudah, tinggal klik aja bagian more, kemudian klik kontrak sign. Terusnya muncul seperti ini ya, hired gitu. Artinya interview ini sudah dilakukan selesai, proses rekrutmen em, hampir selesai, tapi yang jelas em, ini sudah resmi menjadi masuk ke dalam karyawan perusahaan, cuman masih belum didata dalam sistemnya. Nah, misalnya aplikan kedua ini akan bergabung ke perusahaan PT kita 1 bulan kemudian. Sebagai manajer SR, buat jadwal meeting dengan aplikan dua seperti step pada sebelumnya. Nah, caranya klik eh, mudah ya, tinggal klik ini, kemudian schedule interview, kemudian masukkan data-data meetingnya, kemudian invitation akan dikirimkan. Ini akan ya menjalankan interviewnya, menjalankan meetingnya. Kemudian karena applicant 2 sudah diterima, maka seharusnya dia itu didata sebagai employee atau karyawan tetap. Maka manajer HR dapat mendaftarkannya sebagai employee pada Odoo gitu ya. Nah, caranya mudah, tinggal klik menu employees, kemudian klik new untuk membuat data employee baru. Nah, seperti ini. Ini tinggal masukkan aja data applicant keduanya sesuai dengan data di applicant. Kemudian jangan lupa klik save dan sudah berhasil mendaftarkan applicant 2 menjadi employee. Kemudian ternyata pimpinan perusahaan itu misalnya ingin mengubah eh, departemen menjadi 2. Jadi misalnya kan ini kita konteksnya untuk merekrut manajer untuk departemen finance and accounting. Nah, ternyata pimpinan perusahaan itu ingin memecah itu menjadi 2 departemen, yaitu finance sendiri dan accounting sendiri misalnya. Nah, caranya masuk ke halaman employee, kemudian masuk ke departments, kemudian klik new dan masukkan accounting sebagai nama departemen. Nah, ini ya, masuk ke sini, kemudian klik new, kemudian masukkan nama departemen yang baru. Kemudian masukkan manajernya ini adalah applicant 2 yang sudah diterima sebagai employee. Kemudian klik save dan data departemen baru sudah terbuat ya. Nah, karena applicant 2 ini sebelumnya telah disetting sebagai manajer departemen finance and accounting. Nah, sekarang kan dia berubah jadi departemen accounting aja. Maka kita perlu mengubahnya di halaman employee itu. Nah, ini halaman employee-nya ya. Employees, kemudian nama employee-nya. Kemudian, nah, di bagian departemen ini yang sebelumnya akan adalah accounting and finance, ini diubah menjadi accounting. Nah, ini ya, departemen yang awalnya accounting and finance, jadi accounting. Yang baru dibuat. Nah, gimana cara kita tahu bahwa itu berhasil? Caranya adalah dengan masuk ke menu departments, kemudian klik yang departemen yang baru dibuat ya. Ini ya, departemen, kemudian departemen yang baru dibuat. Harusnya akan muncul employees-nya 1, bukan 0. Karena kita baru meng-assign manajer baru ke departemen itu. Nah, ternyata setelah diklik, muncul namanya employee yang baru didaftarkan, yaitu applicant 2 ya, yang telah diterima menjadi employee manager.
Di sini berarti sudah berhasil menjadikan applicant 2 sebagai manajer di departemen. Nah, jadi seperti itu proses recruitment di Odoo mulai dari initial qualification hingga mendaftarkannya sebagai karyawan di perusahaan melalui Odoo. Terima kasih.